Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadilah dan NPM saya 19220069 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Keterampilan Dasar Kepemimpinan Kelompok. Langsung saja kita memasuki materi. Keterampilan reaksi yaitu keterampilan untuk menanggapi yang menjadikan pemimpin mudah untuk menerima individu dan kelompok secara keseluruhan. 2. Keterampilan interaksi, keterampilan yang berhubungan dengan fungsi mediasi atau menengahi dalam kelompok. Ketiga, keterampilan aksi merupakan alat bagi pemimpin yang dapat digunakan untuk memimpin dan meningkatkan proses kelompok. Keterampilan aktif. Mendengarkan aktif merupakan keterampilan paling penting bagi seorang pemimpin kelompok untuk memastikan bahwa pemimpin memahami para anggota masalah mereka dan komunikasi mereka dalam kelompok. Mendengarkan aktif meliputi mendengarkan terhadap isi suara dan bahasa tubuh dari orang yang sedang berbicara. Seorang pemimpin perlu menyadari apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh anggota meskipun mereka tidak berbicara. Teknik utama yang digunakan adalah mengamati bahasa tubuh para anggota, terutama perubahan ekspresi muka dan tubuh. Keterampilan reaksi. Refleksi keterampilan ini untuk mengekspresi makna dari komunikasi anggota yang mengindikasikan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan tapi juga memahaminya. Tujuan dari refleksi adalah untuk membantu anggota kelompok yang sedang berbicara untuk menjadi lebih menyadari apa yang dia bicarakan. Mengkomunikasikan pada dia bahwa Anda memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan. Keterampilan bertanya, klarifikasi dan bertanya. Klarifikasi merupakan keterampilan untuk meningkatkan komunikasi dengan cara merespon pada bagian-bagian pesan yang kurang jelas dan membingungkan sebagai cara memahami apa yang dimaksud oleh pembicara dengan lebih baik. Klarifikasi digunakan untuk memperkuat dan menonjolkan komponen-komponen kunci dari pertanyaan anggota sehingga semua anggota kelompok saling memahaminya. Keterampilan merangkum. Merangkum adalah keterampilan mengumpulkan bagian-bagian percakapan yang penting dalam sebuah kelompok dan menyampaikan kembali dengan singkat. Para anggota sering sibuk mendengarkan dan berbagi pendapat selama sesi konseling, sehingga mereka sering tidak mengingat secara detail. Oleh karena itu, rangkuman yang singkat akan sangat membantu para anggota. Keterampilan interpretasi merupakan keterampilan menghubungkan materi dan perasaan yang sedang didiskusikan dengan sebuah kriteria eksternal sebagai rangka acuan untuk membantu para anggota memperoleh pemahaman. Keterampilan ini sering digunakan untuk memperkenalkan dan mengajarkan teori pada anggota kelompok, suatu faktor yang sangat membantu dalam menyediakan dasar konseptual bagi apa yang dilakukan seorang pemimpin dalam kelompok. Keterampilan linking. Linking merupakan proses menghubungkan orang-orang yang secara bersama-sama untuk memunculkan adanya ikatan. Keterampilan ini sangat bermakna terutama pada tahap permulaan dari sebuah kelompok karena pemimpin menginginkan para anggota untuk merasa saling terhubung satu sama lain. Keterampilan ini yang membuat pembicaraan antara anggota kelompok saling terhubung satu sama lain. Keterampilan ini menunjukkan bahwa perhatian seorang pemimpin dibagi dengan anggota kelompok lainnya. Keterampilan blocking. Blocking berhubungan dengan proteksi. Pemimpin menyalahkan aktivitas kelompok untuk menghentikan perilaku kontraproduktif. Pemimpin mengalihkan perhatian atau menghentikan perilaku kelompok yang merugikan para anggota atau kelompok. Intervensi ini dapat dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Penting sekali bagi pemimpin untuk menggunakan keterampilan ini dengan hangat namun tetap tegas dan tidak terpengaruh oleh suasana emosional yang ada dalam kelompok. Keterampilan sporting. Sporting merupakan keterampilan untuk memberikan penguat atau dorongan dan sandaran bagi anggota kelompok ketika mereka berusaha berinteraksi dalam kelompok. Keterampilan ini sangat berguna pada saat para anggota mengungkapkan informasi pribadi yang sulit atau memberikan feedback yang diwarnai emosi. Hindari menjadikan anggota sebagai pusat perhatian sebagai cara untuk memberikan dukungan. Keterampilan pertanyaan yang efektif.
Pertanyaan yang efektif adalah sportif, artinya mendorong kemandirian, memberikan kebebasan pada individu untuk berpikir dan menjawab. Relevan artinya berhubungan dengan pengalaman anggota dan berperan bagi muncul diskusi yang produktif. Teratur artinya frekuensi dan waktu tepat serta dalam kontrol pemimpin. Ekspensif artinya memungkinkan anggota mengekspresi sikap yang berlawanan dengan pertanyaan tertutup. Terbuka mendorong anggota untuk menghasilkan dan memperluas respon. Keterampilan probing, menyelidiki, merupakan keterampilan untuk membantu anggota melihat lebih dalam pada dirinya sendiri dan masalahnya. Para anggota sering merasa tidak perlu melakukan hal itu tanpa dibantu oleh pemimpin. Probing yang efektif mensyaratkan pemimpin harus menyadari pada poin-poin sensitif dari kerangka acuan yang digunakan klien serta batas-batas yang dapat ditanyakan pada klien. Oleh karena itu, pemimpin harus memahami perbedaan yang ada termasuk perbedaan budaya. Probing bermanfaat untuk membantu para anggota untuk melakukan introspeksi diri. Keterampilan suasana, mengatur suasana. Pengaturan ini tidak begitu terlihat namun sangat berpengaruh terhadap suasana dan sikap kelompok. Caranya meliputi pengaturan setting fisik, mood pemimpin yang diekspresikan pada kelompok, tindakan pemimpin atau saran-saran yang diberikan pada kelompok. Keterampilan modeling merupakan keterampilan untuk menunjukkan contoh-contoh tindakan berkaitan dengan kualitas, karakteristik, dan keterampilan yang mungkin perlu dipelajari para anggota. Modeling sangat membantu dalam mengajarkan keterampilan interpersonal yang penting bagi anggota yang akan membantu interaksi dan komunikasi dalam kelompok menjadi lebih efektif. Fungsi pemimpin: 1. Meningkatkan interaksi. 2. Memfasilitasi interaksi. 3. Membimbing interaksi. 4. Menengahi. 5. Menjaga aturan. 6. Konsolidasi. 7. Meningkatkan komunikasi. 8. Memecahkan masalah. 9. Memobilisasi sumber-sumber kelompok.